Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sharing video tutorial tentang konfigurasi web proxy di router Mikrotik. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan proxy, terus fungsinya dan cara kerjanya. Adapun untuk pengertian dari proxy, merupakan sebuah server yang menyediakan layanan untuk meneruskan paket permintaan komputer user kepada server lain di dalam internet. Atau dengan kata lain, proxy adalah sebuah program komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer user dengan internet. Nah, adapun untuk fungsi dari proxy tersebut ada 3 ya fungsi utamanya, yaitu yang pertama adalah connection sharing, yang kedua adalah filtering, yang ketiga adalah caching. Nah, fungsi dari connection sharing ini adalah fungsi dari proxy sebagai perantara dan penghubung pengambilan data dari alamat IP address tertentu dengan alamat IP yang lainnya. Terus fungsi yang kedua yaitu fungsi filtering. Dengan fungsi ini, proxy dapat memblokir alamat IP tertentu sehingga tidak dapat mengakses ataupun diakses oleh komputer user. Yang ketiga yaitu caching. Dengan fungsi caching ini, komputer user dapat dengan mudah mengakses halaman web tertentu yang sudah pernah diakses sebelumnya karena proxy sudah menyimpan data dari web tersebut. Nah, adapun untuk cara kerjanya di sini kita lihat di gambar, yaitu tentang cara kerja dari proxy ya. Di sini yang pertama misalkan dari klien melakukan request ke data server lokal yang ada di router Mikrotik. Ketika si data tersebut tidak tersedia di server lokal ini atau di web proxy ini, maka si proxy ini akan meneruskan ke internet atau menghubungkan ke web asli yang ada di internet. Setelah si router ini ya mendapatkan data dari internet, maka web proxy akan mengambil dan menyimpan data statis dari internet. Dari sini baru dilanjutkan ke kliennya. Web proxy memberikan data yang telah di-request oleh klien. Nah, adapun ketika sudah ada konten yang tersimpan di web proxy ini, ya, misalkan ada klien lain yang merequest data yang sama, dia akan diarahkan ke web proxy ini. Ketika data yang di-request oleh klien ini sudah tersedia, maka web proxy akan memberikan data yang di-request klien langsung ke sini, tanpa meminta lagi ke internet. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang proxy, fungsi, dan cara kerjanya. Nah, adapun untuk konfigurasinya, di sini yaitu kita bisa masuk ke menu IP web proxy. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi proxy ini ya, diusahakan si router sudah bisa terhubung ke jaringan publik ya. Selain router, komputer kita juga sudah bisa melakukan ping ke jaringan publik. Nah, adapun untuk mengaktifkan dari fitur web proxy di Mikrotik ini sebetulnya cukup mudah ya. Kita tinggal masuk ke menu IV web proxy, lalu kita memilih enable ini ya. Ketika kita klik tombol OK, sebetulnya untuk service dari web proxy tersebut sudah bisa berjalan. Nah, adapun konfigurasi lain ya yang biasa dilakukan dalam konfigurasi web proxy ini, yang pertama kita mengaktifkan enable, yang kedua yaitu
kita bisa mengganti number port ini ataupun menggunakan port 8080 ini juga tidak apa-apa ya. Jadi biasanya untuk proxy kebanyakan menggunakan number port 3128. Nah, di sini ada chat administrator. Jadi ini biasanya diisikan alamat email ya, untuk menghubungi administrator si jaringannya atau nama dari administrator jaringan. Nah, misalkan saya akan mengganti menjadi misalkan tkj.smkn2 kota tasik.ac.id. Nah, misalkan seperti ini ya. Terus untuk maksimal cache kontennya atau cache size ini kita bisa merubah ya, ataupun mau digunakan seluruhnya kita bisa gunakan unlimited. Adapun untuk maksimal cache object size, nah ini adalah yang diizinkan untuk disimpan ke cache ya dengan besaran 2048 kilobyte. Nah, ini bisa dirubah tergantung dari keinginan kita ya. Adapun untuk selanjutnya ada cache disk. Nah, ketika kita ingin menyimpan cache tersebut di hard disk router Mikrotik ini ya, kita wajib mengchecklist cache on disk agar semua cache yang pernah diakses oleh klien akan tersimpan di Mikrotiknya ya. Nah, yang selanjutnya kita bisa mengklik tombol apply. Oke. Nah, sampai sini sebetulnya untuk konfigurasi web proxy sudah selesai ya. Nah, adapun fungsi dari filtering, misalkan kita di jaringan ini tidak diizinkan untuk mengakses mikrotik.co.id. Nah, misalkan di simulasi sekarang ya, jaringan kita tidak diizinkan untuk mengakses mikrotik.co.id. Nah, kita bisa melakukan filtering tersebut di menu akses di sini. Nah, adapun untuk konfigurasinya, kita bisa menambahkan di web proxy access ini dengan pengisian di destination host. Nah, adapun untuk source address ini ya, misalkan ada ketentuan jaringan sekian sampai sekian tidak diizinkan untuk mengakses ke mikrotik.co.id, maka kita bisa mengisikan di source address-nya. Terus misalkan kalau keseluruhan jaringan tidak diizinkan untuk mengakses ke jaringan ke mikrotik.co.id, nah berarti kita bisa mengosongkan di sini. Jadi baik untuk jaringan lokal di header 1 ataupun di header 2, maka tidak akan diizinkan untuk mengakses ke mikrotik.co.id. Nah, contohnya di sini saya akan mengisikan di destination host dengan menambahkan karakter bintang ya. Dimana untuk karakter bintang tersebut dimaksudkan sebagai wildcard untuk menggantikan semua karakter. Dengan ditambahkan wildcard, traffic menuju ke website URL-nya terdapat kata mikrotik ya. Jadi pengganti awalan dari kata mikrotik ya. Dan di akhirnya misalkan ada di awalnya ada kata atau karakter www.mikrotik.co.id ya. Berarti kita hanya cukup mengisikan seperti ini saja. Jadi ada karakter di depan ataupun di belakangnya akan terbaca oleh yang ini ya, untuk name mikrotiknya. Nah, adapun untuk action yang bisa kita gunakan yaitu actionnya adalah deny. Kalau sudah, kita klik tombol apply. Oke. Nah, sampai sini untuk mengkonfigurasi web proxy tersebut, kalau kita tidak membuat transparent di IP firewall NAT di sini,
maka kita harus mengkonfigurasi di jaringan komputer kita. Ya. Adapun untuk langkah konfigurasinya, kita bisa masuk ke menu Open Network Internet Setting. Di sini kita masuk ke menu proxy, kita aktifkan untuk proxy-nya ya. Nah, ini use a proxy server. Di sini kita bisa mengisikan address yaitu 192.168.120.1 dengan nomor port yang tadi kita bikin yaitu 3128 ya. Nah, kita isikan di sini ya. 3128. Kalau sudah, kita coba klik tombol save. Oke, kita coba lakukan browsing ke halaman mikrotik.co.id. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya, error forbidden. Kalau di sebelumnya, saya sudah bisa mengakses ke mikrotik.co.id ketika sudah mengaktifkan web proxy di router mikrotik ini. Ya. Di router mikrotik ini, maka ketika klien tersebut mengakses ke mikrotik.co.id, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini your case administrator is tadi sama dengan nama dari administrator di web proxy ini. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita harus mengkonfigurasi satu persatu dari komputer klien kita ya, mungkin dirasa kurang efektif ya. Adapun cara lain selain menggunakan use proxy di konfigurasi di komputer kliennya, ada cara lain. Caranya yaitu kita mengaktifkan transparan di router mikrotiknya ya. Adapun untuk konfigurasi transparan tersebut, kita bisa mengkonfigurasinya di menu IP Firewall NAT di sini. Nah, adapun untuk rule yang akan kita gunakan atau konfigurasinya ya, yaitu kita klik tombol add di NAT. Untuk chain yang kita gunakan adalah destination NAT. Untuk protokol yang digunakannya adalah TCP dengan destination-nya adalah 80. Karena untuk web proxy ini hanya bisa support untuk halaman web HTTP ya, dimana untuk halaman web HTTP tersebut yaitu menggunakan number port 80 dengan protokolnya adalah TCP. Nah, konfigurasi selanjutnya atau parameter selanjutnya yang harus kita konfigurasi yaitu di menu action. Di action kita pilih redirect. Nah, di sini redirect untuk nomor port yang diisikan di sini yaitu nomor port dari web proxy kita yaitu 3128. Kalau sudah kita klik tombol apply. Oke. Nah, kita coba lagi masuk ke mikrotik.co.id ya yang tadi. Nah, hasilnya juga akan sama seperti ini ya. Tanpa kita harus mengkonfigurasi di proxy di sini. Untuk proxy di sini saya sudah off-kan lagi dan menggunakan transparent di IP Firewall NAT. Nah, selain kita melakukan blocking site tersebut ya, kita juga bisa melakukan redirect atau mengalihkan halaman web yang kita blokir ke halaman web yang lain. Adapun untuk langkahnya ya, saya misalkan contohnya juga menggunakan yang mikrotik.co.id ini. Kalau tadi di sebelumnya hasilnya adalah error forbidden seperti ini. Nah, untuk di simulasi sekarang saya akan coba mengalihkan ke halaman web SMKN 2 Kota Tasik.
website.sch.id. Nah, misalkan saya akan mengalihkan halaman web Mikrotik ini ke website SMKN2 Kota Tasik ini. Apply. Oke. Kita coba lakukan akses lagi. mikrotik.co.id. Nah, ketika ada klien yang mengakses mikrotik.co.id, maka akan dialihkan ke website SMKN2 ini. Ya. Nah, adapun misalkan ketentuan lain di penggunaan web proxy ini ya. Misalkan ada ketentuan untuk source address dari IP address misalkan 192.168.120.10 sampai 192.168.120.20 itu diblokir ya. Jadi untuk konfigurasinya bisa dikonfigurasi seperti ini. Kita bisa mengisikan di source address. Di sini kita isikan 192.168.120.10 sampai dengan 192.168.120.20. Nah, misalkan untuk IP address yang ini tidak diizinkan mengakses ke mikrotik.co.id ya. Jadi untuk konfigurasinya seperti ini. Oke. Nah, saya akan coba lakukan setting IP address terlebih dahulu di komputer saya. Detail. Nah, ini saya kebetulan menggunakan IP20 ya. Berarti untuk IP20 tadi diblokir ya. Saya akan coba masuk ke mikrotik.co.id. Nah, hasilnya akan error forbidden. Tetapi ketika saya menggunakan IP address di luar rank yang tadi, misalkan saya akan menggunakan IP address-nya 21. Nah, kalau kita menggunakan IP address 21, ini masih diizinkan untuk mengakses ke jaringan atau ke mikrotik.co.id-nya ya. Saya akan coba masuk lagi ke mikrotik.co.id. mikrotik.co.id. Nah, sudah terbuka lagi ya. Karena saya menggunakan IP address di sini. IP-nya adalah 120.21. Sementara untuk yang diarahkan atau yang dialihkan ke web proxy ini adalah IP address-nya dari 10 sampai 20. Jadi IP di luar ini masih bisa mengakses ke mikrotik.co.id. Nah, adapun misalkan ketentuan lain, misalkan kita tambah lagi ya rule-nya. Untuk IP address, misalnya dari 100 sampai ke 200, ketika mengakses halaman mikrotik.co.id, maka akan dialihkan ke web SMKN2 Kota Tasik.sch.id. Maka rule-nya akan seperti ini. Jadi ada dua buah rule ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau saya tadi menggunakan IP 21, berarti masih tetap bisa mengakses ke mikrotik.co.id-nya. Nah, ketika saya akan coba ganti IP address saya menjadi misalkan 150 ya. Di sini kan 150 termasuk ke dalam rank address dari 100 sampai ke 200. Saya akan coba ganti lagi untuk IP address-nya. 150.
Nah, maka ketika saya mengakses halaman mikrotik.co.id akan dialihkan ke website smkn2 Kota Tasik.sch.id ini. Ketika saya menggunakan IP address, misalkan contohnya yang belum kita gunakan di 250 ya, ataupun 200 ke atas. Saya akan coba ganti menjadi IP address 205. Nah, IP address 205 ini ya, berada di luar yang ini dan ini untuk 205. Berarti komputer saya masih bisa mengakses ke mikrotik.co.id-nya. Nah, semua bisa ya. Mungkin sekian video tutorial dari saya tentang konfigurasi web proxy di router Mikrotik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.